Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang menarik terkait dengan pembukaan kembali ekspor pasir laut yang dilakukan oleh pemerintah setelah 20 tahun terakhir dibekukan. Seperti apa perkembangannya dan dampaknya, kita akan langsung saja mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Banyak pihak pun menyayangkan kebijakan tersebut setelah 20 tahun terakhir dibekukan karena berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Setelah menetapkan larangan ekspor pasir laut melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177 Tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut, pemerintah memutuskan membuka kembali ekspor pasir laut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen di laut yang berlaku sejak 15 Mei 2023. Adapun kebijakan baru tersebut bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, serta meningkatkan kesehatan laut. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menyebutkan hasil sedimen di laut berupa pasir laut dapat dimanfaatkan untuk 4 hal, yaitu reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam Pak negeri. Yusri. Selamat pagi Mas Prasetyo Wibowo. Sehat selalu. Salam sehat juga Pak Yusri, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan di awal setelah 20 tahun begitu ya dibekukan ataupun larangan dilakukan terhadap ekspor pasir laut, dan tahun ini pemerintah membuka kembali begitu ya dari ekspor pasir laut, meskipun tadi sudah disampaikan harus sesuai dengan perundang-undangan dan persyaratan yang cukup ketat karena harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu di dalam negeri. Tanggapan dari Cherry ini, Pak Yusri. Ya, terima kasih Mas Prasetyo, bahwa terjadi keramaian di publik, ruang publik, bahwa banyak pihak yang menyayangkan terbitnya PP 26 tahun 2023. Saya pikir hal yang lumrah berdasarkan pengalaman pada 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 1976 sampai 2002 telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pengerukan yang ugal-ugalan. Jadi wajar saja di ruang publik timbul pertanyaan, apakah PP 26 2023 ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir maupun laut di sekitar Kepulauan Riau. Itu Mas Prasetyo. Oke. Lantas dengan adanya kebijakan ini menurut Anda sudah tepat begitu? Apakah karena memang sudah ada penyesuaian-penyesuaian sebelumnya sehingga keran ekspor ini kembali dibuka kalau menurut pengamatan Pak Yusri? Ya, saya sebetulnya tidak dalam kapasitas menyatakan tepat atau tidak. Oke. Tetapi dari pernyataan Presiden di depan pimpinan redaksi pada 9 Mei maupun pernyataan Pak Menko Maritim Luhut Panjaitan bahwa kegiatan pemanfaatan sedimentasi laut ini tidak akan merusak lingkungan di sekitar Kepulauan Riau. Itu statement yang harusnya malah saya pikir statement itu menimbulkan pertanyaan besar bahwa sepertinya proses harmonisasi pembentukan peraturan pemerintah ini ada masalah di antara koordinasi kementerian, antar kementerian, baik itu dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dengan Kementerian SDM. Itu Mas Prasetyo. Saya pikir ada masalah di situ. Oke, dan kalau kita lihat memang ada permasalahan di mananya kalau bicara mengenai koordinasi begitu. Karena kan ini juga menyangkut
kepentingan nasional kalau misalnya ada ekspor yang dibuka kembali, berarti di situ sisi memang ada penerima negara, tapi di satu sisi kita juga harus menjaga seperti ekosistem kawasan pesisir dan laut dalam, khususnya di sedimentasi laut tadi, begitu Pak Yusri. Nah, ini di sini kan terminologi yang dipakai hasil sedimentasi laut. Kemudian ada juga sebelumnya pelaksanaan pendalaman alur. Jadi ada kelihatannya saling tumpang tindih kewenangan ini antara Perhubungan Laut, antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk dengan Kementerian SDM, karena pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seingat saya pada tahun 2020 telah menerbitkan Perda Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah disahkan pada sekitar 20 Desember 2020. Tetapi hampir 2 tahun setengah Perda itu tidak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Ini yang menjadi pertanyaan. Sementara dalam pelaksanaannya nanti peraturan pemerintah untuk memanfaatkan pasir laut ini harus tidak boleh bertentangan dengan Perda Zonasi yang telah diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Saya pikir begitu. Oke, dan sejauh ini kalau kita lihat dengan upaya sebelumnya, kan kemarin dilarang begitu, adanya kebijakan dibuka kembali ini, langkah-langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama yang memiliki daerah-daerah pesisir, Pak Yusri? Nah, tentu ini harus saya lihat Kementerian Kelautan dan Perikanan ini minim melakukan sosialisasi atau diskusi publik dengan stakeholder setempat, baik itu dengan pemerintah daerah, DPRD Kepulauan Riau, kemudian juga dengan kelompok nelayan maupun dengan asosiasi dan kelompok lembaga adat lain. Ini yang menjadi pertanyaan, seolah-olah peraturan pemerintah ini mereka pun ragu dari. Nah, ini harusnya Kementerian Kelautan ini harus aktif menjelaskan kepada publik apakah kebijakan ini sudah melalui proses studi yang komprehensif dan ada analisa dampak lingkungannya. Ini penting karena saya lihat di dalam dokumen dalam pasal-pasal dari peraturan pemerintah ini tidak ada satu kalimat pun menyebutkan bahwa persetujuan dokumen AMDAL itu menjadi syarat untuk boleh dimanfaatkan pasir laut. Ini menjadi concern dari aktivis-aktivis bidang lingkungan itu, Mas Presiden. Oke, kalau misalnya dengan adanya kebijakan baru ini, karena kalau kita baca begitu dari PP nomor 26 tahun 2023 ini tujuannya sebenarnya bagus begitu untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, serta meningkatkan kesehatan laut. Nah ini karena bicara mengenai sedimentasi, mungkin ini bisa menjadi salah satu kunci juga bahwa memang itu harus segera diangkat lah kalau misalnya kita bicara mengenai sedimentasi yang terjadi di laut kita begitu Pak Yusri. Ya benar, Mas Prasetyo. Sebetulnya berkah yang diterima oleh masyarakat sekitar Kepulauan Riau adanya sedimentasi yang katanya volumenya bisa sampai 20 miliar per tahun sedimentasi. Tapi pemanfaatannya ini kayak yang diharapkan orang tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan pesisir maupun laut, khususnya kepada biota maupun kepada nelayan dari kehidupan. Itu yang paling penting. Yang paling utama berarti mungkin pada saat implementasi dari PP ini adalah pengawasannya. Jadi harus tegas dan juga mungkin nanti ada reward punishment juga yang harus ditegakkan Pak Yusri. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Beberapa poin yang bisa Anda saksikan ini tadi sudah disampaikan dari pemanfaatan hasilnya di segmen sebelumnya begitu, ada beberapa poin tadi. Kemudian dari sisi pemanfaatannya, dari sedimentasi di laut yang berupa pasir laut dan atau material sedimen laut berupa lumpur. Pemanfaatan digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, tadi pembangunan infrastruktur pemerintah, prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor di sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita lihat bergerak
dari bergerak di bidang pembersihan hasil sedimentasi ini adalah beberapa kriteria ya dari pelaku usaha yang bisa melakukan pengerukan ataupun eksplorasi dari sedimentasi di laut. Kemampuan berbentuk perseroan terbatas, kemudian menggunakan peralatan untuk melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa peralatan pendukung dengan teknologi khusus. Nampaknya memang perusahaan-perusahaan yang memiliki kriteria khusus begitu ya, yang bisa melakukan nanti eksplorasi pasir laut, kemudian memiliki modal, SDM, teknologi yang sesuai dengan kapasitas pekerjaan, serta tidak memiliki riwayat pelanggaran izin berusaha di sektor kelautan dan perikanan. Dan berikutnya ini, sanksi administratif bagi pelanggar. Pasal 23 PP nomor 26 tahun 2023. Peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin pemanfaatan pasir laut, penghentian kegiatan, denda administratif. Itu dia dari beberapa sanksi-sanksi yang sudah disiapkan dalam PP 26 tahun 2023. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yusri Usman, Direktur Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI. Pak Yusri, kita akan lanjutkan kembali nih. Kalau kita lihat dengan kriteria pelaku usaha, nampaknya memang yang harus spesialisasinya di sana begitu ya. Anda melihat bagaimana dengan aturan ini? Berarti tidak bisa sembarangan, harus memiliki kemampuan dari peralatan, teknologi, SDM, dan lain-lain ini Pak Yusri. Bagaimana tanggapan Anda? Benar Mas Pratio, ini kerja besar. Karena Singapura membutuhkan pasir laut itu sampai tahun 2030 itu sekitar 3 miliar meter kubik, 3 miliar. Oke. Nah, kalau sebagian besar selama ini karena dilarang dipasok dari berbagai negara lain, baik itu dari Filipina, dari Malaysia, Myanmar, sama Vietnam. Tetapi kualitas pasirnya paling terbaik itu dari Indonesia, sehingga Singapura berharap besar Indonesia bisa mengekspor pasir lautnya. Jadi kalau hitungan sampai tahun 2030, kita anggap aja PP ini dengan nanti terbit peraturan menteri sebagai petunjuk pelaksanaan teknis ininya bisa berlangsung awal tahun 2024. Paling tidak untuk 6 tahun itu per hari itu bisa sampai 2 juta meter kubik harus diangkut pasir laut di Kepulauan Riau ke Singapura. Perkiraan saya sekitar. Oke. Baik, ada Pak. memang potensi ekonomi, tetapi bisa bersamaan juga ada potensi ancaman. Ini yang harusnya dokumen AMDAL itu harus jadi syarat penting. Oke, kaitannya dengan dampak jangka panjang begitu ya untuk lingkungan dan juga mungkin masyarakat sekitar ya Pak Yusri. Iya. Oke, tapi ini apakah dikhususkan untuk wilayah Kepulauan Riau saja dan seharusnya kan juga ini berlakukah di wilayah Indonesia lainnya yang kita tahu kan pesisir pantainya, garis pantai kita panjang begitu Pak Yusri. Benar, bahwa ini peraturan pemerintah ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Oke. Tetapi kesan kental yang muncul di persepsi publik bahwa ini khusus digunakan untuk kepentingan ekspor pasir laut ke Singapura itu susah dibantah. Oke. Itu hal yang susah dibantah. Itu persepsi publik itu karena berdasarkan pengalaman 20 tahun yang lalu. Baik. Begitu ugal-ugalannya melakukan eksploitasi di sekitar Kepulauan Riau. Oke, pengamatan CERI sendiri selama 20 tahun dibekukan begitu untuk ekspor pasir lautnya, apakah kita juga melakukan eksploitasi lah ataupun eksplorasi di sana, pengerukan begitu untuk penggunaan di dalam negeri? Tadi kan pemanfaatannya untuk reklamasi, kemudian juga pembangunan infrastruktur dan lain-lain Pak Yusri. Saya pikir kalau yang dari Kepulauan Riau sedikit digunakan untuk kepentingan infrastruktur dalam negeri. Dan tanpa PP ini pun sejak lama pengambilan pasir laut itu untuk kepentingan dalam negeri sudah berlangsung dan tidak masalah. Bahkan yang disayangkan selama 20 tahun ini terjadi penyelundupan. Jadi orang sangat ilegal yang katanya memakai dokumen terbang, bisa jadi memakai dokumen dari negara lain. Nah, ini yang sebetulnya hal yang sangat merugikan kepentingan nasional.
Dan kita tahu juga salah satu tujuan dihentikannya ekspor pasir laut dulu begitu ya tahun 2003 karena memang belum ada kesepakatan tentang batas wilayah perairan ya antara Ya. Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Singapura. Berarti apakah sudah ada kesepakatan begitu terkait dengan batas wilayah perairan kita sehingga akhirnya mungkin izin dari ekspor pasir laut ini kembali dibuka, dalam artian memang ini lebih kepada untuk keamanan nasional sih dari teritorial begitu Pak Yusri. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Pak Yusri, kita akan lanjutkan kembali. Memang kalau dasar dulu akhirnya dibukukan ekspor pasir laut ini juga karena permasalahan batas wilayah perairan begitu. Apakah sekarang sudah clear begitu meskipun ada perluasan di negara-negara tetangga begitu terkait dengan wilayah daratan mereka tidak akan mengganggu batasan-batasan wilayah perairan dengan Indonesia? Saya pikir persoalan yang menjadi kekhawatiran manusia bahwa nanti kalau Singapura melakukan perluasannya yang sekarang sudah sampai 25% lebih dan sebagian besar mayoritas pasirnya dari Indonesia, bahwa kita sudah melakukan 3 kali perjanjian Singapura, yaitu pada tahun 1973, tahun 2010, dan akhir 2016. Selain itu, menurut Konvensi Hukum Laut Internasional PBB tahun 1922, bahwa penambahan luas wilayah suatu negara tidak akan membuat delimitasi batas dari luas sebuah negara. Jadi kalau aman nanti bahwa itu akan memenuhi batas perairan kita, saya pikir itu sudah tidak ada masalah. Ini lebih ke persoalan keekonomian dan ancaman lingkungan itu aja. Oke, dan di satu sisi tadi memang kalau kita lihat pengerukan sedimentasi di laut ini kan sebenarnya memberikan dampak positif juga ya terkait dengan ekosistem yang berada di bawahnya begitu. Ingat, ini yang penting adalah pengawasannya berarti Pak Yusri. Satu, sebetulnya selain pengawasan harusnya peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan zonasi yang telah disepakati dan sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau, Kepulauan Riau. Itu ditetapkan. Nah, persoalannya ini menjadi pertanyaan kenapa bisa mangkrak di Kementerian Dalam Negeri 2,5 tahun sampai hari ini. Inilah yang harus diperjelas. Apakah ini salah satu yang diomongkan Presiden baru-baru kemarin, Senin kemarin, bahwa anak buahnya, yaitu antar menteri ini tidak berani mengambil keputusan soal pemampatan sedimentasi laut ini. Ini yang harus pertanyaan kita. Ada apa ini? Koordinasi antar kementerian. Oke, tapi Cherry sendiri menilai potensi dari ekspor sedimentasi laut ini cukup besar, menguntungkan atau bagaimana sebenarnya? Itu bisa menguntungkan tergantung bagaimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan ekspor pasir laut. Tidak boleh mengulangi pengalaman yang lalu, harus dibuat sistem satu. Itu bila perlu pemerintah salah satu sebagai leadernya atau membentuk badan layanan umum beberapa kementerian. Tidak boleh kalau terjadi nanti masing-masing pelaku usaha ini dilakukan ekspor, terjadilah banting harganya, itu merugikan penerimaan negara kita. Itu. Nah, kaitannya dengan sanksi-sanksi tadi yang diberikan, Anda melihat bagaimana dengan beberapa sanksi yang sudah disiapkan? Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin pemanfaatan pasir laut, kemudian penghentian kegiatan hingga denda administratif. Menurut Anda ini cukup memberikan efek jerah kah atau bagaimana? Saya pikir ini salah satu kelemahan dari peraturan pemerintah ini. Harusnya ada sanksi pidana. Pelaksanaan ekspor pasir laut ini banyak juga terjadi indikasi atau dugaan terkait manipulasi. Ini harusnya ada sanksi pidana. Ini yang saya sebutkan dalam peraturan pemerintah ini tidak ada sanksi pidana. Sanksinya sangat ringan. Kalau kita lihat pasal 22, 23. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apakah bisa ini dituangkan dalam peraturan menteri supaya ada ketakutan dari pelaku usaha ini melakukan penyimpangan dari peraturan perundangan yang berlaku.
saya pikir. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat sebenarnya bicara mengenai sektor usaha lah yang memang akan bergerak dalam ekspor pasir laut ini berarti akan bisa menjadi salah satu celah juga yang bisa dimanfaatkan. Berarti ada peluang usaha di sana, paling tidak yang sempat dibekukan bisa melanjutkan aktivitas mereka kembali atau bagaimana nih Pak Yusri? Ingat memang ini sudah ada lampu hijau sebenarnya, tapi dengan batasan-batasan yang harusnya diperkuat begitu ya Pak Yusri ya? Benar, saya pikir ini butuh waktu mungkin 6 bulan nanti baru bisa berjalan nih, bahkan dengan catatan tidak ada penolakan yang masih dari stakeholder di daerah. Kalau terjadi mungkin kita pahami kalau dalam kita masuk tahun politik ini mungkin pemerintah akan menunda sementara pelaksanaan ini. Karena kita tahu pada tahun-tahun depan itu udah full tahun politik, saya pikir. Baik, tapi kaitannya dengan kekhawatiran ekspor pasir laut ini dari sejumlah kalangan, Pak Yusri, sebenarnya tinggal mungkin komunikasi dialog saja yang dibuka atau bagaimana begitu? Paling tidak kita harus bisa menyerap aspirasi bersama. Ya benar, itu yang saya lihat kekurangan yang paling terlihat ya dari Kementerian Kelautan tidak berani, artinya mereka malah dengan akan dibaca itu harusnya mereka menantang kepada aktivis-aktivis lingkungan maupun pihak manapun termasuk kepada stakeholder di daerah untuk menjelaskan bahwa PP ini ada manfaat dan kalau dan tanggung jawab pemerintah. Itu yang pikir yang harus ada keberanian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tampil, jangan bersembunyi, jangan sampai malah opungin tampil ke depan. Saya lihat itu yang menjadi malah menimbulkan pertanyaan. Ada apa ini Pak Luhut malah menjamin ini? Bagaimana jaminannya kalau dia tidak menjabat lagi setelah tahun 2024? Kan itu yang menjadi pertanyaan publik. Karena apabila memang ini dilakukan akan selamanya dalam artian sampai ada nanti. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau dalam hal ini dalam PP ini udah tentu karena pemerintah menerbitkan PP ini pertimbangannya adalah pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang kelautan. Itu dasar pertimbangan di pasal 1-nya. Dasar pertimbangan penerbitan peraturan pemerintah ini untuk penanganan aktivitas laut. Harapan terakhir dari Cherry Pak dengan nanti implementasinya di lapangan begitu sehingga tidak ada friksi juga nanti. Nah, itulah untuk menghindari friksi atau konflik sosial sudah seharusnya aktif ya Kementerian Kelautan dan Perikanan turun ke Kepulauan Riau melakukan diskusi publik, mengundang perguruan tinggi di Kepulauan Riau, tokoh masyarakat adat Melayu, pemerintahnya, penelayannya. Saya pikir kalau ada kesamaan pandangan antar stakeholder ini bisa berjalan. Tapi kalau tidak, saya ragu akan terjadi penolakan yang besar karena sebelumnya telah juga peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017 yang begitu banyak penolakan. Sehingga terbitlah peraturan dulu sudah ada peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017. Itu pendapatnya. Saya pikir itu dia beberapa insight pemirsa terkait dengan penerbitan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 ya terhadap pemanfaatan sedimentasi di laut, dan semoga tadi ini benar-benar bermanfaat tentunya ya bagi nasional, entah itu bagi penerima negara, kemudian masyarakat pesisir juga mendapatkan manfaat tentunya dengan adanya kegiatan ekspor pasir laut ini. Jadi benar-benar kepentingannya untuk masyarakat luas. Baik, Pak Yusri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Yusri. Salam sehat, Mas.